Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Nurmaya Mutiah dengan NIM G02256670, peserta PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025. Program studi PGSD dari LPTK Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Praktek mengajar ini dilaksanakan di SD Negeri Cijantung 07 pagi. Kelas 4 fase B, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, topik perubahan wujud benda. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penelitian uji kinerja. Ini KTP saya. Demikian perkenalan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Kita memulai pembelajaran pada hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Arsyifah. Silahkan Arsyifah. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ibu mau cek kehadiran yang ada di kelas ini. Apakah masuk semuanya? Tidak. Coba dilihat temannya kanan kiri. Siapa yang tidak masuk? Azam, Gresia, terus Fatan. Adakah yang tahu kabarnya mereka? Tidak. Semoga dia dalam keadaan yang baik dan dapat bisa kumpul kembali di kelas ini untuk mengikuti pembelajaran bersama kalian yang ada di sekolah ini. Selanjutnya, Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Semuanya dipersilahkan untuk berdiri. Bisa
sifat-sifat benda. Ada apa aja sifat benda? Ada 3. Apa aja? Benda padat, benda cair, dan benda gas. Ketiga benda tersebut memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang berbeda. Benda padat yaitu benda padat. Dia tidak dapat berubah bentuk, akan tetapi dapat berubah bentuk dengan mendapatkan perlakuan khusus. Selanjutnya ada benda cair. Sifat benda cair itu memiliki volume yang tetap dan bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Kalau benda gas itu memiliki ciri-ciri yang dia itu mempunyai volume yang berubah-ubah dan bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan wadahnya atau tempatnya. Contohnya apa dari benda gas? Yaitu gas atau angin yang ada di dalam balonnya. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan kegiatan pada hari ini, Umaya mau menunjukkan tujuan pembelajaran kita untuk perubahan wujud benda. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda dengan tepat. Di sini kalian akan mendapatkan penjelasan tentang perubahan wujud benda dengan baik dan benar. Lalu yang kedua yaitu ada peserta didik dapat mempraktikkan perubahan wujud benda dari benda padat menjadi cair lalu kembali menjadi padat. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran biar kita semangat, coba relaksin dulu ini tempat duduknya yang enak bagaimana, sender, tidak ada yang belok kanan kiri, semuanya badannya lurus, rilekskan. Lalu sebelumnya kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Kurang semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Tentang materi hari ini yaitu perubahan wujud benda. Sebelumnya Ibu mau menunjukkan tentang video tentang perubahan, bagaimana terjadinya perubahan wujud benda beserta contoh-contohnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Siti Fatimah Justini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini, kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai perubahan wujud zat atau benda. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian dari perubahan wujud benda. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu mengetahui macam-macam atau jenis perubahan wujud benda. Dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan. Teman-teman di sini ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan perubahan wujud zat? Iya betul, perubahan wujud zat adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda atau zat dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, perubahan wujud zat atau benda ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor atau panas. Tahukah teman-teman, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walau tidak terlalu terlihat. Seperti yang telah kita ketahui, perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Nah teman-teman, perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah asing
mengkristal atau istilah lainnya yaitu deposisi. Adapun perubahan wujud benda akibat menerima kalor atau panas, yaitu mencair, menguap, dan menyusut. Sedangkan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor atau panas, yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Oke teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui pengelompokan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor dan menerima kalor. Selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu beserta contohnya. Silahkan teman-teman simak baik-baik ya. Macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu membeku. Nah teman-teman, membeku adalah peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Nah dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Nah teman-teman, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud membeku dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu air yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin, lama-kelamaan air tersebut akan berubah menjadi es. Contoh yang kedua yaitu serbuk agar-agar yang dilarutkan ke dalam air panas, kalau dibiarkan menjadi dingin maka akan mengeras. Contoh yang ketiga yaitu gula jawa cair yang dimasukkan ke dalam cetakan, maka lama-kelamaan akan mengeras. Contoh selanjutnya yaitu lilin yang dipanaskan akan mencair, tapi lama-kelamaan cairan lilin tersebut akan mengeras lagi kalau dibiarkan di udara. Selanjutnya, jenis perubahan wujud benda yang kedua yaitu mencair. Nah teman-teman, mencair atau disebut dengan melebur ini adalah peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Nah dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Nah berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mencair dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu es batu dipanaskan atau es krim yang dibiarkan secara terus-menerus di ruangan yang terbuka, maka lama-kelamaan akan mencair. Contoh yang kedua yaitu mentega yang dipanaskan di atas wajan panas, lama-kelamaan akan mencair. Contoh yang ketiga yaitu saat mati lampu, maka kamu akan memakai pencahayaan dari lilin, maka lama-kelamaan lilin-lilin tersebut akan mencair karena dipanaskan. Contoh selanjutnya yaitu gula pasir yang dipanaskan di atas wajan dengan kompor yang menyala. Nah teman-teman, jenis perubahan wujud benda selanjutnya yaitu menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Nah teman-teman, dalam peristiwa ini zat memerlukan energi panas. Berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud menguap dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu penguapan pada pakaian basah yang dijemur di tempat yang terkena sinar matahari. Contoh yang kedua yaitu bensin yang dibiarkan terbuka, maka lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Contoh yang ketiga yaitu air yang direbus secara terus-menerus, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis dan berubah menjadi gas. Selanjutnya yaitu saat menyemprotkan parfum ke pakaian, maka lama-kelamaan wangi tersebut akan menghilang. Oke teman-teman, perubahan wujud benda selanjutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi zat cair. Di dalam peristiwa tersebut, gas akan melepaskan energi panasnya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu es batu yang diletakkan di dalam gelas. Maka, lama-kelamaan pada bagian luar gelas akan ada butiran-butiran air. Nah, bisa teman-teman lihat gambar ya. Contoh selanjutnya yaitu udara dingin di pagi hari yang menyebabkan adanya butiran-butiran air di daun. Oke, contoh selanjutnya yaitu kaca yang terletak di kamar mandi akan berair jika terkena uap air panas. Oke teman-teman, jenis perubahan wujud benda selanjutnya yaitu menyublim. Nah, menyublim ini merupakan perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, maka zat tersebut akan memerlukan energi panas untuk berubah menjadi gas. Nah teman-teman, berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud menyublim dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu kapur barus yang diletakkan di dalam kamar mandi atau lemari pakaian, lama-kelamaan akan habis. Kemudian contoh yang kedua yaitu pengharum ruangan yang lama-kelamaan akan habis terkena udara. Contoh yang ketiga yaitu es kering yang diletakkan
uap yang ada di udara berubah menjadi salju. Contoh yang kedua yaitu air laut yang berubah menjadi butiran garam. Dan contoh yang ketiga yaitu bunga es yang melekat di dinding-dinding freezer lemari pendingin. Oke teman-teman, agar kita lebih memahami lagi jenis-jenis perubahan wujud benda yang ada, yuk kita sama-sama cermati bagan segitiga perubahan wujud benda berikut ini. Nah, seperti yang telah kita ketahui, wujud benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, teman-teman, peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi padat disebut dengan membeku. Sebaliknya, peristiwa perubahan wujud zat padat ke cair disebut mencair. Selanjutnya, perubahan wujud zat cair ke gas disebut menguap, dan sebaliknya, dari perubahan wujud gas ke cair disebut mengembun. Lalu, perubahan wujud gas menjadi padat disebut dengan mengkristal, dan yang terakhir, perubahan wujud zat dari padat ke gas disebut menyublim. Nah, sampai sini sudah paham teman-teman? Gampang ya? Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah belajar sehingga dapat mengetahui dan memahami apa saja macam atau jenis-jenis perubahan wujud benda dan contohnya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dari pembelajaran kita kali ini, dapat kita simpulkan bahwa terjadinya perubahan wujud sebenarnya karena adanya perpindahan energi panas atau kalor. Nah, teman-teman, pada saat zat menerima atau melepaskan kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Selanjutnya, pada saat zat menerima kalor, maka zat tersebut akan mengalami kenaikan suhu dan perubahan wujud. Misalnya peristiwa mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan saat zat melepaskan kalor, zat tersebut akan mengalami pendinginan dan juga perubahan wujud. Perubahan wujud zat yang disertai pelepasan kalor yaitu peristiwa membeku, mengembun, dan mengkristal. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan. Oke. Berikut adalah penjelasan dari perubahan wujud benda. Tadi ada apa aja ya perubahan wujud benda? Membeku, mencair, mengembun, kristal, menguap, dan menyublim. Berarti ada 6 perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu ada apa tadi? Mencair. Mencair itu adalah perubahan wujud yang merupakan dari pelepasan kalor atau menerima kalor kalau mencair? Menerima kalor. Menerima kalor atau yang menerima panas. Tadi kan ada 6 perubahan wujud benda. Keenam perubahan wujud benda tersebut dibagi menjadi 2. Ada yang melepaskan kalor, ada yang menerima kalor. Yang menerima kalor ada apa aja? Mencair, menguap, menyublim. Kalau mencair perubahan wujud dari apa menjadi apa? dari padat ke cair. Dari padat ke cair. Kemudian kalau menyublim Dari padat ke gas. dari benda padat menjadi benda gas. Kemudian kalau menguap Cair ke gas. dari benda cair menjadi benda gas. Kalau yang melepaskan kalor, Mengkristal, mengembun, membeku. Mengembun itu biasanya terjadi pada apa? Kalian biasa minum apa kalau di kantin? Es. Apa yang terjadi pada dinding gelas tersebut? Akan ada butiran-butiran air. Kemudian kalau apa lagi tadi yang kedua? Mengkristal. Kalau mengkristal itu adalah perubahan wujud apa dari apa ke apa? Dari gas ke padat. Contohnya salju. Terus kembang es yang ada di freezer atau bunga es yang ada di freezer adalah contoh-contoh dari perubahan wujud benda mengkristal. Terakhir
batu. Terus apa lagi? Agar-agar. Kalian ngantuk semua sih. Gak ada yang semangat. Kemarin kita ada tepuk mana? Tepuk 1. Gak kompak. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 3. Tepuk 3. Ini tepuk 3. Tepuk 3 mana? 1, 2, 3. Kemudian tepuk 2-nya 2 kali. Ulang, gak kompak. Tepuk 2-nya 2 kali. Ulang lagi. Belum konsentrasi. Tepuk 2-nya 2 kali. Tepuk 2-nya 2 kali. 1, 2, 1, 2. Kalau gini 1, 2, 1, 2. Itu tepuk apa? 4. Ulang. Tepuk 3-nya 2 kali. 1, 2, 3. Ulang. Belum kompak. Tepuk 3-nya 2 kali. 1, 2, 3. Oke. Tepuk 4-nya 1 kali. Tepuk 5-nya 3 kali. Oke. Masih semangat nggak untuk belajar lagi? Kalau masih duduknya loyo atau tegak? Tegak. Kalau semangat itu ngantuk atau tidak? Tidak. Selanjutnya, di sini kalian akan mempraktikkan sebuah perubahan wujud benda. Apakah sudah dibawa semua yang kemarin kita? Sudah. Ada apa aja barang-barang dan alat-alatnya? Gula. Korek. Api. Sekarang bisa dikeluarkan? Ke kelompoknya masing-masing. Tatakin lilitnya menggunakan kertas terlebih dahulu. Dipasang kue masin dulu ya. Oke, perwakilan kelompok ke depan. Dengerin dulu sebelum melanjutkan praktiknya. Dengarkan Bu Maya. Nanti Bu Maya akan memberikan beberapa pertanyaan perihal apa yang sudah kalian lakukan pada perubahan wujud benda. Lalu dari pertanyaan-pertanyaan berikut Bu Maya mau kalian buat cerita. Ya, kalian buat cerita. Bagaimana prosesnya dari awal sampai akhir. Bisa? Bisa. Ayo kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke nih, untuk lembar cerita kalian nanti. Ceritain prosesnya dari awal. Pelan-pelan ya, kalian praktek ini menggunakan api. Ganti. Awas lupa.
Jangan terlalu rendah, naikkan. Nanti apinya. Kan? Yang tidak masuk tidak usah mas. Yang ditulis nanti mas, yang masuk saja ditulis kelompoknya. Yang nggak masuk nggak usah. Jangan sampai gosong bulanya ya. Ini ada bawa aroma gosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjawab soal-soal yang ada di belakang halaman ini. Pertanyaan nomor 1. Apa yang terjadi pada mentega yang sedang dipanaskan? Mentega tersebut akan mencair. Apa yang terjadi pada gula yang sedang dipanaskan? Gula tersebut akan mencair. Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan dengan menggunakan api? Meleleh. Mengapa lilin, mentega, dan gula dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Karena adanya perubahan wujud benda membeku. Menurut kalian, apa faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair atau menjadi padat? Mencair karena dipanaskan, menjadi padat karena terkena udara. Kelompok kami membuat praktik perubahan wujud benda yang mencair dan kembali membeku. Berikut prosesnya. Bentuk awal mentega adalah benda padat yang dipanaskan dan menjadi cair dan padat kembali karena terkena udara. Bentuk awal gula adalah benda padat yang dipanaskan menjadi cair dan kembali padat karena terkena udara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi yang sudah selesai? Rapikan alat dan bahannya. Alat dan bahannya dirapikan dari atas meja. Oke. Pada hari ini, dengerin rumah ya. Sudah belum? Kalau sudah duduk kembali di tempatnya. Kalau sudah duduk kembali di tempat masing-masing. Hadapnya berhadapan dengan teman atau menghadap ke papan tulis. Hadap ke papan
wujud menjadi benda Cair. Kemudian kalian diamkan kembali. Emang sudah mau pulang ya pakai tas ya? Kalian diamkan kembali kedua benda tersebut kembali menjadi apa? Padat. Menjadi Padat. padat. Berarti dalam dua bahan tersebut bisa berubah wujud menjadi berapa? Satu. Menjadi satu apa menjadi dua perubahan wujud bendanya? Dua. Dari padat berubah menjadi cair, kemudian dari cair kembali menjadi padat. Itu adalah praktek yang kalian lakukan pada hari ini dalam perubahan wujud benda. Oke, sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Kalian sudah dapat membedakan apa saja dan macam-macamnya apa saja dalam perubahan wujud benda. Kesimpulannya hari ini, perubahan wujud benda kalian dapat membedakan apa saja perubahan wujud benda apa saja yang ada pada kehidupan sehari-hari kalian. Kalian dapat melihat langsung, kalian pun bisa merasakan juga apa perubahan wujud yang ada pada kehidupan kalian sehari-hari. Contohnya adalah saat kalian minum es, kemudian kalian meniup balon, ada lagi apa lagi? Kalian menjemur pakaian, apa lagi? Kalian menaruh kapur barus yang ada di lemari. Itu adalah contoh-contoh dari perubahan wujud benda yang ada pada kehidupan sehari-hari. Sampai di sini adakah yang ingin kalian tanyakan? Tidak. Adakah yang ingin kalian tanyakan? Tidak. Hari ini pembelajarannya akan Ibu tutup. Kemudian kalian rapi-rapi dan akan berdoa yang dipimpin oleh Arsyifa. Tunggu sampai temannya rapi. Duduk yang rapi, duduknya yang tegak apa letoy? Pembelajaran hari ini berarti sudah paham semua ya?